Halo semuanya, di video kali ini aku bakal ngajakin nih kalian untuk ikutin kegiatanku KKL di Jakarta, Bandung. Oke, sekarang masih pagi banget nih. Bahkan matahari aja kayaknya masih males nih buat bangun. Tapi kamu sudah ramai banget nih. Yang lucunya teman-teman, walau masih pada ngantuk, semuanya kelihatan excited banget nih. Ada yang baru datang langsung foto-foto, ada yang juga panik karena takut ketinggalan bus. Sebelum berangkat, kita itu briefing dulu sama Bapak dosen dan juga doa bersama. Minta semoga berjalan lancar, semua sehat sampai tujuan. Dan akhirnya nih bus mulai jalan. KKL official start. Oke, kalau menurut kalian perjalanan 6-7 jam itu lama nggak sih? Coba jalan bareng sama satu angkatan deh. Serius, nggak kerasa. Awalnya semua masih semangat, ada yang nyanyi, ngobrol, karaoke, ketawa, tukar-tukar cemilan. Terus 1 jam kemudian bus sudah mulai hening nih teman-teman. Udah pada tidur semua. Yang masih bangun paling sibuk lihat pemandangan lewat jendela. Ada yang edit video, ada yang main Mobile Legends, ada yang main app. Ada juga yang tanya sih, masih jauh apa enggak sih ini? Ini momen yang paling ditunggu-tunggu sih. Ini setelah 6 jam perjalanan, akhirnya kita rehat sejenak untuk makan siang di rumah makan Subang. Setelah perjalanan yang lumayan panjang banget nih, finally kita sudah sampai ke Jakarta International Stadium atau yang sering kita kenal dengan JIS. Jujur aja pas pertama kali lihat dari luar tuh langsung dibuat kagum gitu, takjub bagaimana megahnya JIS dan desain yang sangat modern dan futuristik, dan benar-benar beda dari stadium yang biasa kita lihat. Enggak heran kalau JIS jadi salah satu stadion kebanggaan Indonesia. Nah, sekarang kita ada di area kursi VVIP nih. Ini adalah tempat khusus yang biasanya digunakan oleh tamu-tamu kehormatan saat menyaksikan pertandingan seperti pejabat, tamu negara, sponsor, atau undangan penting lainnya. Posisi tempat duduk ini berada di titik terbaik, jadi pemandangan ke lapangan tuh benar-benar jelas dari tengah stadion. Nah, ini dia spot yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu lapangan utama JIS. Emang sih rasanya beda banget dibanding cuma kita lewat layar televisi. Nih, sekarang kita berada di locker room. Biasanya sebelum bertanding, para pemain tuh biasanya berkumpul di ruangan ini untuk berganti pakaian dan menerima arahan dari sang pelatih, sekaligus mempersiapkan mental untuk memasuki lapangan. Disinilah perjalanan sebuah pertandingan besar benar-benar dimulai. Sekarang nih kita masuk ke ruangan preskon nih. Kalau sering nonton bola pastinya teman-teman sudah nggak asing lagi sama ruangan ini. Kalau tadi kan tribun VVIP sudah ya, sekarang ini adalah area untuk tribun VIP. Area ini diperuntukkan untuk tamu undangan dengan akses khusus. Posisi juga hampir sama sih, duduknya berada di titik yang strategis. Nih terakhir nih, sekarang berada di area jogging track, dimana jogging track ini juga untuk kawasan publik, dimana masyarakat itu bisa untuk jogging dan olahraga lainnya. Setelah puas berkeliling-keliling dan mengabadikan momen, perjalanan hari pertama pun berlanjut. Saatnya menuju hotel untuk beristirahat. Di
Di hari kedua ini rombongan dibagi menjadi dua, ada yang ke KONI dan juga ada yang ke Kemenpora. Di sini kita belajar banyak hal, mulai dari bagaimana pembinaan atlet, bagaimana event olahraga disiapkan, sampai proses panjang di balik prestasi Indonesia. Yang menarik, di sini kita nggak cuma mendengarkan, tapi juga berdiskusi langsung. Jadi suasana lebih santai, interaktif, dan banyak ilmu baru yang kita dapat. Kadang baru sadar, di balik satu medali yang kita lihat di televisi, ternyata ada kerja keras nih dari begitu banyak orang. Di sini nih, kita diajak diskusi bersama Wakil Ketua Umum 1 KONI Pusat. Menurutku, ini jadi salah satu momen yang paling berharga selama KKL ini. Di sini kita nggak cuma datang untuk mendengarkan materi, tapi juga bisa berdiskusi langsung mengenai bagaimana KONI berperan dalam membina atlet dan mengembangkan prestasi olahraga di Indonesia. Banyak ilmu baru yang kita dapat, mulai dari proses pembinaan atlet, tantangan yang dihadapi dunia olahraga, hingga pentingnya kolaborasi antar pemerintah. Akhirnya kita sampai ke Istora Senayan untuk menonton Indonesia Open. Tapi sebelum kita memasuki venue, kita berkeliling-keliling dulu untuk melihat sebesar apa event Indonesia Open dilaksanakan di Istora Senayan. Kita berkeliling-keliling dari melihat panggung hiburan, melihat sponsor-sponsor apa aja. Ini kita sedang menuju ke venue Indonesia Open. Oh ya, kita itu punya tugas loh dari dosen kita, bahwasanya saat kita di Indonesia Open kita harus jadi supporter yang sangat aktif. Makanya ada yang bawa topi Pikachu, ada yang menggunakan raket, banyak lagi lah teman-teman, ada yang mukanya dicat juga. Nah, ini kita sedang perjalanan untuk menuju venue dari Indonesia Open. Ini nih yang paling kita tunggu-tunggu. Begitu masuk venue Indonesia Open, atmosfernya langsung terasa banget nih. Tribun penuh dengan penonton, sorak-sorai menggema, dan semangat para supporter bikin suasana makin hidup. Rasanya beda banget nih dibanding cuma nonton lewat layar televisi. Kita bisa melihat langsung aksi para atlet dunia bertanding dengan kecepatan dan teknik yang sangat-sangat luar biasa. Setiap rally panjang, smash keras, sampai penyelamatan yang spektakuler langsung disambut oleh tepuk tangan teman-teman penonton. Pokoknya pengalaman ini benar-benar jadi salah satu highlight selama KKL. Selain seru, kita juga bisa merasakan sendiri bagaimana atmosfer pertandingan bulu tangkis kelas dunia yang selama ini cuma bisa kita tonton lewat layar kaca. Selamat pagi dari Jawa Barat. Setelah semalam kita menginap di Hotel di Lembang, akhirnya kita sampai di Tangkuban Brau. Begitu turun dari bus, hal pertama yang langsung terasa itu udaranya dingin banget. Beda jauh sama Jakarta kemarin. Suasananya sejuk, pemandangannya hijau. Setelah kita turun dari bus, kita langsung melanjutkan perjalanan menaiki mobil wisata dengan jalan yang berlika-liku dan ekstrim, dan drivernya yang sangat keren
karena dia masih bisa berpacu dengan kecepatan walaupun medan itu sangat ekstrim. Setelah turun dari mobil wisata, kita pun langsung menuju ke arah kawah. Jujur, melihat kawah Tauban Perahu secara langsung rasanya jauh lebih keren daripada yang ada di foto. Pemandangannya luas, udaranya segar, dan pastinya jadi spot yang wajib buat foto-foto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga tahu kalau Tauban Perahu merupakan salah satu gunung berapi aktif di Jawa Barat yang memiliki nilai sejarah dan legenda yang sangat terkenal, yaitu legenda Sang Kuryang. Pokoknya mampir ke sini benar-benar jadi pengalaman yang seru. Selain bisa menikmati alam, kita juga bisa refreshing sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya. Setelah puas menikmati keindahan Tauban Perahu, sekarang saatnya istirahat sejenak. Perut juga udah mulai kode nih dari tadi, keroncongan. Jadi kita mampir ke salah satu rumah makan di kawasan Lembang untuk melakukan istirahat, sholat, dan makan. Sambil menikmati makan siang, kita juga memanfaatkan waktu buat sholat dan melepas penat setelah seharian beraktivitas. Suasana Lembang yang sejuk, momen sederhana ini justru jadi salah satu yang paling berkesan. Karena selain menikmati makanan yang enak, kita juga bisa kumpul, bercanda, dan mengembalikan energi sebelum melanjutkan perjalanan selanjutnya. Setelah selesai isoma di kawasan Lembang, perjalanan kita lanjut menuju salah satu kampus terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan UPI. Dan akhirnya kita sampai di UPI. Begitu memasuki kawasan kampus, kesan pertama yang saya rasakan adalah suasana yang hijau, luas, dan tertata dengan sangat rapi. Di setiap sudut kampus dipenuhi pepohonan yang membuat lingkungan belajar terasa adem dan nyaman. Enggak heran kalau UPI dikenal sebagai salah satu kampus favorit, khususnya di pendidikan. Kita juga mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dan bertukar informasi. Banyak hal baru yang kita pelajari, mulai dari sistem pembelajaran, kegiatan mahasiswa, hingga berbagai program yang dimiliki UPI. Momen ini menjadi pengalaman yang sangat berharga. Yang paling sangat terasa selama berada di sini adalah atmosfer akademiknya. Banyak mahasiswa yang sedang beraktivitas, berdiskusi, maupun mengikuti perkuliahan. Suasananya begitu hidup dan membuat kita semakin termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Tentu saja, kesempatan berkunjung ke UPI nggak bisa kita lewatkan begitu saja. Hampir semua langsung mengabadikan momen dengan berfoto bersama di beberapa spot ikonik kampus. Karena kapan lagi kita bisa berkunjung ke salah satu kampus ternama di Indonesia sambil belajar langsung dari lingkungannya. Selain kunjungan ini,
kita diajak berkeliling untuk melihat berbagai fasilitas yang dimiliki UPI, mulai dari gedung perkuliahan, area terbuka, hingga fasilitas penunjang yang mendukung kegiatan akademik maupun non-akademik. Dari sini, kita bisa melihat bagaimana sebuah kampus menciptakan lingkungan belajar yang nyaman sekaligus mendukung mahasiswa untuk terus berkembang. Setelah puas berkeliling, berdiskusi, dan mengabadikan momen bersama, akhirnya kita harus melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya. Masih ada satu tempat lagi nih yang gak kalah menarik untuk kita kunjungi. Jadi yuk lanjut ke lokasi berikutnya. Nah, kalau udah sampai Bandung, rasanya belum lengkap nih kalau belum mampir ke Jalan Braga. Begitu turun dari bus, suasananya langsung beda. Bangunan-bangunan tua dan arsitektur klasik masih berdiri rapi di sepanjang jalan. Vibesnya tuh sangat estetik. Kalau kalian ingat, Braga itu dibuat syuting preman pensiun. Gak heran kalau Braga jadi salah satu spot foto favorit wisatawan. Nggak kerasa 4 hari berlalu begitu cepat. Sekarang waktunya pulang. Suasana bus jauh lebih tenang dibanding hari pertama. Mungkin karena semua udah capek, atau mungkin masih belum rela kalau perjalanan ini harus selesai. Selama 4 hari ini kita belajar banyak hal, bukan soal materi atau kunjungan, tapi juga tentang kerjasama, kebersamaan, saling membantu, dan menikmati setiap proses. Karena ternyata momen yang paling berkesan bukan cuma tempat yang kita datangi, tapi orang-orang yang selalu menemani. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup.